Pernah ada yang minta dari Itali kalau nggak Wah, salah, dari Inggris. Dia minta supply barang paling besar itu bisa nyampe 550 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fauzia di podcast Basa Bisa Bukan Sekedar Basa Basi. Untuk narasumber kita kali ini kita kedatangan Bapak Restu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Pak, sebelum dimulai nih perbincangan kita hari ini, boleh perkenalan dulu? Boleh. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul ya? Iya Pak Nurul. Terima kasih ya udah diajak ngobrol santai mungkin ya. Iya, Ngobrol santai, sama-sama. mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa diambil. Amin. Nama Bapak Restu Abadi Sukma. Alamat sekarang tinggal di Dusun Nagrak Pada Herang. pada Herang, Karangsari. Jadi sebenarnya masih tetangga dengan SMK. Sekitar 300 meteran lah ke arah Pangandaran. Dekat ya Pak? Dekat, 300 meter lebih. Tetangga SMK. Iya, masih tetanggaan. Tapi asli orang sana Pak atau gimana? Kalau asli dari Garut, Dari Garut. ya asli dari Garut. Terus? Jadi sekarang udah KTP Pangandaran karena memang Bapak udah Resmi. lama kan dari sini, udah resmi jadi orang sini, Iya. udah dapetin jodoh juga di sini gitu seperti. Jadi tinggal di sini karena dapat jodoh orang sini nih Pak. Salah Atau satunya gimana? mungkin itu, tapi sebelumnya juga kan Bapak udah ngajar di sini 2009 sebelum Bapak menikah gitu. Nah, jadi keterikatan juga sama pekerjaan ya Pak, makanya lebih memilih tinggal di sini. Bapak di SMK sebagai guru apa nih Pak? Saya guru di produktif ya, Guru produktif. elektronika. Elektronika. Di bidang apanya nih Pak untuk pelajarannya? Kalau mata pelajaran yang saya ampu sekarang yang pertama di kelas 1 itu dasar elektronika. Kemudian di kelas 11-nya itu pneumatik, sistem kontrol pneumatik. Konsentrasi keahliannya gitu. Karena di elektronika sekarang konsentrasi keahliannya itu otomasi industri. Bingung kan ya pneumatik apa ya? Enggak paham. Sebagai anak broadcasting nih kurang paham. Nanti bisa main-main di sana ke lab. Boleh. Pneumatik seru belajarnya kayak main-main. Kenapa tuh Pak? Ya nanti loh. Boleh. Nanti kita main-main ke lab elektronika. Yang ketiga saya di kelas 2 juga ngajar PJKK, Project Kreatif dan Kewirausahaan. Belajar kewirausahaan juga ya Pak? Ya, kewirausahaan, tapi saya lebihnya ke bagaimana membuat produk kreatifnya dari sisi kompetensi keahliannya itu elektronika. Seperti itu. Kalau dulu itu kan namanya TIN ya Pak, sebelum pindah ke LK. Iya. Nah, kira-kira bedanya apa sih Pak? TIN sama elektronika itu jurusannya. Ada konsentrasi keahliannya, ada teknik elektronika industri, ada otomasi industri. Jadi perbedaannya cuma di konsentrasinya aja. Kalau TIN itu teknik elektronika industri ya. Nanti lebih banyak di elektronikanya. Kalau yang otomasi itu lebih ke hasil akhirnya itu bagaimana siswa bisa mulai dari merancang, membuat atau bahkan merawat mesin-mesin industri melalui kontrol industrinya gitu. Jadi membuat mesin-mesin kontrol untuk industri gitu, mesin-mesin di industri. Lebih ke membuat. Contoh sederhananya mungkin seperti ini nih. Nah ini kan apa ini? Botol plastik. Botol ya. Iya. Ini minuman AMDK ya, air dalam kemasan gitu ya. Nah kan gak mungkin ketika misalkan buat pengemasan air ini menggunakan tenaga manusia dengan satu kali produksi yang banyak, jadi pakai mesin kan. Nah, misalkan ada mesin yang khusus untuk tutupin ini, ada yang masukin air. Nah itu nggak mungkin kalau pakai tenaga manusia. Jadi bikin intinya gitu Pak.
Iya, tujuan akhirnya sebenarnya ke sana. Tapi kan kalau SMK mungkin tidak sejauh itu. Tapi belajar yang seperti itu. Iya, soalnya Nurul pribadi gitu Pak kurang memahami jurusan LK sebenarnya karena gimana ya, nggak mungkin asing gitu Pak, nggak terlalu biasa gitu. Terus yang lihat juga kayak cuman apa sih ngainin listrik gitu. Terus kata orang kayak apa ya mesin-mesin kayak gitu. Jadi agak bingung juga sebenarnya. Intinya gini, mesin yang di industri itu dikontrol. Nah, yang buat kontrolnya itu ya salah satunya dipelajari di LK, di otomasi industri. Seperti Jadi itu. ada elektronikanya di LK itu, ada mesinnya juga, mesin dasar ya, mekanik, kemudian ada pemrograman yang dipelajari sama anak RPL, cuma nanti hasil akhirnya beda. Kalau LK kan lebih ke alat nantinya gitu kan, bagaimana menggerakkan mesin itu, programnya kan otaknya itu. Yang ke ada jaringan juga, kalau misalkan belajar HMI kita belajar juga jaringan komputer sederhana, nggak seperti anak TKJ untuk implementasi mesinnya aja gitu. Jadi sebenarnya banyak ya Pak yang diajarin di jurusan itu, termasuk ya tadi pemrograman dan lain-lain. Pemrograman, jadi nggak hanya elektronika. Nanti mungkin kalau lebih jelas bahasa bisa undang nanti ketua jurusan kami. Mungkin boleh. di sana bisa. Bapak siapa? Namanya Ketuanya? Pak Tris. Pak Tris ditunggu ya Pak. Pak Tris ya ditunggu. Oke, sejak kapan nih Pak ngajar di SMK ini? 2009. Oh cukup lama juga ya? 2009 ya, 2009 awal. Dulu nggak langsung jadi guru di sini, jadi hanya program. Jadi program kerjasama antara kampus dengan Dirjen SMK. Kemudian Bapak dikirim ke sini ke SMK pada Herat. Untuk jadi guru. Untuk jadi guru. LK. Ya enggak, guru produktif. Cuma dulu Bapak ngajarnya masih TKJ sama RPL, karena LK belum ada. Oh belum ada. Ya 2009 awal. LK baru ada itu ketika tahun ajaran baru, masih 2009. Tahun ajaran baru itu kan biasanya Juli kan ya. Iya, Nah Bapak masuk ke sini itu 2009 Januari. Jadi masih ada 3 jurusan dulu, geologi pertambangan, TKJ sama RPL. Nah, baru 3. Habis itu masuklah LK. Habis itu masuklah LK. Program pertama Bapak selesai sekitar 5 bulan. Pas masuk LK Bapak kan udah selesai program tuh. Nah setelah itu sama Pak Kepsek di sini, Pak Dede Tarlana, Res udah kamu ngajar di sini aja. Ya saya ngajar karena memang kebetulan masih butuh guru gitu ya, karena gurunya baru 2 orang dulu. Masih kekurangan tenaga. Ketika Bapak masuk ada 3 orang. Itu kan berarti dari awalnya dari cuma sekedar kerjasama, akhirnya diangkat jadi guru. Nah kerjasama dari universitas mana itu Bapak dulu? Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Di Bandung, iya. Kalau jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Makanya nyambung ya Pak. Iya. Tapi selain itu nih Pak, selain ngajar di SMK ada kesibukan lain nggak Pak? Kesibukan lain ada. Apa tuh? Boleh tahu. Wirausaha mungkin ya. Wirausaha. Wirausaha. Jadi, kalau boleh tahu usahanya apa Pak? Usahanya itu di bidang fashion lah. Fashion. Ya, bidang fashion. Bidang fashion, kira-kira itu untuk pemasarannya di mana tuh Pak sekarang? Ini bidang fashion mungkin pemasarannya itu hampir 95% di online gitu, karena memang dari awal juga pemasarannya secara online. Jadi Bapak mulai usaha itu 2015 kalau yang di online ya. 2016. Cuma sebetulnya usaha itu tidak dimulai 2016. Sebenarnya dulu, ini cerita aja ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Dulu itu Bapak memulai usaha itu
itu kalau mulainya dari sini, dihitungnya dari 2009 itu sekitar 2012-2011 sebenarnya udah mulai Bapak jualan produk. Karena Bapak kan dari Garut ya. Garut itu kan salah satu ciri khasnya produk kulit. Nah, sehingga Bapak jualan itu produk kulit. Awalnya saya jual produk-produk yang untuk laki-laki. Jadi untuk cowok. Contohnya apa aja tuh, Contohnya jaket gitu. Cuma itu belum mengenal bagaimana memasarkan produk secara online, belum tahu ilmunya lah. Jadi masih jualan di BBM, dulu itu ada namanya Toko Bagus, itu 2009. Tuh. Nah, jadi perjalanannya sebenarnya dari Bapak kuliah semester 6 itu saya udah mulai belajar usaha. Karena ada satu kondisi yang mengharuskan saya mencoba hidup mandiri lah. Ya. Nah, ketika kesini 2009, yang ilmu-ilmu yang saya pelajari ketika di semester 6 kesini, belajar berwirausaha, saya coba terapkan di sini. Gitu. Terapkan di sini. Kebetulan 2009 juga kan Bapak statusnya sebagai honor. Jadi gurunya bukan guru PNS ya, masih honor. Nah, dari situ karena pengen ada tambahan uang jajan, makanya usaha gitu. Nah, 2009 sampai 2015. Jadi dulu masih ke Toko Bagus, masih lewat BBM gitu. Dulu itu pemasarannya seperti itu. Tapi alhamdulillah selalu ada yang tiap bulan itu selalu ada yang besarnya, lumayan lah buat tambah uang jajan mungkin ya, seperti itu. Nah, di rentang itu mungkin gini ya, karena Bapak waktu itu kan ngajar honor itu istilahnya kalau secara matematis nggak akan cukup lah, untuk 1 bulan nggak akan cukup gitu ya dengan honor yang diterima. Tapi kalau saya hanya sifatnya mengeluh, mungkin tidak tidak akan ada perubahan gitu. Sehingga saya berpikir di sana gimana caranya supaya saya misalkan tetap menjadi guru tetapi masih ada uang tambahan. Seperti itu. Dari situ saya berpikir, berarti solusinya ada beberapa kemungkinan saya ngajar lagi di tempat sekolah lain. Yang kedua ya saya wirausaha. Nah, dari 2 kemungkinan ini saya pikirkan lagi, analisis lagi. Kalau saya ngajar di tempat lain, mungkin secara keuangan bertambah, tetapi tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Yang kedua, kalau saya ngajar di tempat lain, di sini juga udah penuh. Jadi akhirnya malah waktunya kurang efektif. Ya gitu. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah usaha aja. Perjalanan 2009 sampai 2015 akhir, banyak sekali, panjang lah kalau diceritain, sampai akhirnya saya terpikir gimana caranya saya bisa lebih fokus ke mengajar, karena terus terang sedikit atau banyak kewajiban saya di sekolah agak bukan berkurang ya, tidak terpenuhi gitu. Saya tidak terpenuhi, sehingga dari 2015 akhir itu saya memikirkan ini gimana nih caranya supaya saya usaha masih tetap jalan, tetapi ngajar juga saya tidak banyak meninggalkan pekerjaan di sekolah. Lagi scroll lewat Facebook, ternyata ada yang nawarin kursus online, ikut itu kursus online di Instagram. Selama berapa ini Pak? Kalau nggak salah khususnya sekitar 1 bulan lah. Saya terapin semua apa yang saya terima di sana, tapi selama 2 bulan itu belum ada penjualan. Tapi saya mikir, ya saya nggak ada pilihan lain selain ini gitu. Masuk bulan ketiga baru ada penjualan. Itu 2016 awal gitu. Jadi kalau bisa dibilang
2 bulan itu saya bisa aja menyerah gitu, tapi saya berpikir tidak ada pilihan lain karena pada waktu itu saya sudah pernah punya tanggung jawab lain. Saya udah nikah 2013 itu saya udah nikah. Tapi alhamdulillah bulan ketiga mulai kelihatan ada penjualan signifikan ya, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi intinya jangan mudah menyerah dulu ya Pak, apapun ya, itu. Jangan mudah menyerah. Kemudian kita kalau ada sebuah permasalahan atau tantangan, kita berpikirnya solusinya apa, fokus pada solusinya, bukan terus kita mikirin masalah gitu. Nurul misalkan banyak tugas nih, kalau cuma mikirin tugas, aduh banyak tugas, tugas ini belum, tugas itu belum, kan gak beres-beres tugasnya kan. Iya betul. Tapi kalau Nurul berpikir, tugas ini belum, coba saya kerjakan nih dikit-dikit, beres nggak kira-kira? Beres. Nah, itulah logika sederhananya semacam itu. Keduanya itu sebenarnya sama-sama capek, ngeluh capek, berpikir solusi juga capek kan. Tapi yang satu dapat capeknya saja, kalau berpikir solusi kita dapat ilmunya, dapat wawasannya, dapat hasilnya. Nah ngomongin tantangan nih Pak, kira-kira tantangan dalam berwirausaha gitu, itu apa aja sih? Berarti bentar, tadi kan Bapak sempat menyinggung mengajar juga PJKK atau kewirausahaan, berarti nyambung ya Pak sama bisnis yang sekarang? Iya, nyambung. Kira-kira tantangannya apa tuh? Tantangannya dulu atau PJKK-nya dulu? Boleh, PJKK-nya dulu. PJKK-nya dulu ya. Ini, nah kebetulan semester ini kan saya dipercaya oleh jurusan untuk mengajar PJKK. Nah, di sini saya coba menerapkan pengalaman yang selama ini saya dapat ketika berwirausaha. Meskipun sebenarnya sekarang saya udah tidak terlalu fokus ke usaha. Kenapa? Karena saya udah punya tim. Jadi sebenarnya saya sekarang ya bisa dibilang 90% waktunya untuk sekolah gitu. Iya. Waktunya untuk sekolah gitu. Cuma ya 10%-nya itu ya bagian nerima curhatan istri, mungkin masalah usaha gitu, atau di pengembangan usahanya dan lain sebagainya. Jadi intinya masih ada pengalaman lah, termasuk dari yang sebelum-sebelum. Nah ini coba saya terapkan anak-anak di LK khususnya ya, karena saya ngajarnya kan di LK. Tapi PJKK di yang saya ampu itu kan ada 2 guru nih, ada dari guru produktifnya, ada dari guru kewirausahaannya. Nah sebenarnya saya ini lebih ke bagaimana membuat produknya, dari produk kreatifnya. Iya. Nah ada satu lagi teman dari KWU yang kemarin juga sempat di podcast sama ini Nurul, Ibu Cempaka Dewi. Bu Cempaka. Nah itu partner saya juga. Bu Dewi kewirausahaannya, Bapak di bagian produknya gitu. Seperti itu, nanti kita kolaborasi. Nah tetapi Bapak ya terus terang tidak hanya di bagian produk, saya ngasih wawasan-wawasan berdasarkan pengalaman saya gitu. Kalau Bapak kan tidak belajar secara formal ya, jadi kadang bahasanya bahasa lapangan aja gitu. Beda dengan Bu Dewi yang mungkin beliau udah belajar secara formal tentang kewirausahaannya. Nah salah satunya jadi nanti ada program nih dari sekolah Nurul. Program apa tuh Pak? Sekarang kita lagi coba merencanakan akan ada sebuah inkubasi bisnis. Bisnis. Ya, inkubasi bisnis untuk anak-anak SMK yang memiliki usaha. Sebenarnya di SMK ini kan sekarang udah ada kegiatan ekskul ya. Iya. Ekskul kewirausahaan, kemudian ada SPW, sekolah pencetak wirausaha yang kemarin sudah dibahas sama Bu Dewi kan ya. Iya. Nah ini nanti ada wadahnya, kegiatan-kegiatan yang ini yang sifatnya membekali siswa dalam berusaha, nanti ada wadahnya, nama programnya inkubasi bisnis. Nah mudah-mudahan ini saya sih berharap sebenarnya bisa terrealisasi ya. Amin. Karena penting gitu, penting untuk memfasilitasi anak, khususnya anak SMK pada Herang, untuk bisa berwirausaha dengan benar ya, dengan benar gitu, dengan wawasan yang benar, dengan pengetahuan yang semakin bertambah mengenai pengelolaan usahanya. Nah nanti di inkubasi bisnis ini, jadi
semua anak-anak yang punya kemauan untuk berwirausaha kita bimbing sampai nanti kelas 3, bahkan sampai mereka keluar mungkin masih kita pantau juga. Untuk prosesnya tuh maksudnya cara membimbingnya itu seperti apa Pak? Workshop atau gimana? Ya, cara membimbingnya mungkin ya seperti programnya itu seperti lebih ke ekskul ya, tapi bukan ekskul. Jadi posisinya itu di luar gabungan lah. Tadi kan ada ekskul, ada SPWNH, digabung di salah satu inkubasi bisnis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua siswa yang berkecimpung tadi di ekskul maupun ini bisa ikut inkubasi bisnis. Jadi di luar program, bukan internal ya, mungkin ya kayak ekskul lah gitu intinya mah. Tapi nanti programnya seperti apa kan ini masih dirumuskan. Masih perencanaan. Intinya ginilah nanti siswa itu yang punya jiwa wirausaha atau yang udah memulai usaha, bagaimana dia dilatih untuk bisa mengembangkan usahanya gitu. Baik dari segi manajemennya, jiwa kewirausahaannya lebih ditingkatkan dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mengurangi pengangguran. Iya. Karena faktanya maaf aja ya, ini ternyata masih banyak siswa SMK yang menganggur gitu. Karena mungkin salah satunya terlalu berorientasi mencari kerja gitu, job seeker lah, bukan yang menciptakan lapangan kerja. Nah, sekolah harus bisa memfasilitasi anak-anak yang mau mengembangkan kewirausahaannya. Mudah-mudahan nanti selain banyak yang bekerja, banyak juga yang jadi wirausaha dan akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan, akhirnya bisa mengurangi pengangguran. Nah, terus gini Nurul, kalau dikaitkan dengan data yang ada, di Indonesia itu faktanya orang yang berwirausaha itu baru 3,47%. Ini data terakhir yang Bapak dapatkan seperti itu. Sementara kalau kita mau jadi negara maju itu harus di antara 10 sampai 12%. Artinya masih jauh. Bahkan kita masih kalah dengan negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura apalagi. Nah, jadi Bapak mungkin punya pengalaman di wirausaha, nanti bisa sharing lah. Saya yakin di sini banyak yang punya pengalaman usaha dan latar belakang usahanya juga beda-beda, pasti pengalaman dalam membangun usahanya juga beda-beda. Itu bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi untuk memfasilitasi anak bagaimana mempunyai jiwa kewirausahaan yang akhirnya nanti keluar itu dia sudah siap untuk berwirausaha. Seperti itu, mudah-mudahan nanti mendukung nih 2045 kan Indonesia katanya jadi Indonesia emas ya. Mungkin nanti jangan tahu. Ya intinya mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti bisa menambah lah, kita memberikan satu memberikan satu pengaruh lah terhadap terciptanya pengusaha-pengusaha baru, meskipun masih kecil nggak apa. Yang penting kita mulai dulu, karena segala sesuatu ya kalau nggak dimulai ya penting mulai aja dulu gitu. Iya betul ya, berarti mudah-mudahan nanti programnya bisa lancar ya Pak, dan bisa benar-benar menciptakan siswa-siswi yang memiliki wirausaha. Nah tadi untuk tantangannya nih Pak, seperti apa tantangan wirausaha? Tantangannya banyak ya. Banyak. Salah satunya deh. Tantangan yang paling besar itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Seorang wirausaha itu sebenarnya harus dia adaptif gitu ya, responsif gitu. Adaptif
Jadi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan gitu. Semacam apalagi di kami misalkan karena sebagian besar dipasarkan secara online kan. Nah, pemesanan secara online ini perubahannya cepat. Tahun ini masih gini, tahun depan udah beda lagi gitu. Algoritmanya misalkan. Atau kebijakannya. Macam kemarin lah. Iya, yang TikTok ya. Shop. Nah, itu kan kalau yang udah satu-satunya usahanya lewat TikTok Shop kan kasihan juga kan ya. Benar. Pasti banyak yang kecewa dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita harus bisa adaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Nah, jadi tantangannya pertama itu karena selalu berubah-ubah. Karena mau gimana ya, kita nggak bisa ini karena kita nebeng kan. Misalnya saya jualan di TikTok, di Facebook, di IG, itu kan platform orang kan, bukan punya bapak kan. Bukan punya sendiri. Kalau punya sendiri ya saya buat website. Ada website cuma kan trafficnya tidak sebanyak yang di platform tersebut. Jadi tantangannya itu kita harus ikut perubahan terus, menyesuaikan, termasuk perubahan pola konsumen, pola tingkah laku konsumennya. Contoh COD kan sekarang ya banyak. Zaman COD. Dulu 2016-2017 nggak ada COD. Oh, berarti transfer? Iya, transfer semua. Jadi keuangan usaha itu lancar, gitu ya. Kalau yang udah modal gede sih insya Allah lancar. Tapi kan kalau yang udah modalnya pas-pasan, apalagi baru meniti bisnis baru, langsung kebanyakan COD, itu harus punya modal yang 3 kali lipat mungkin supaya lancar. Kan uangnya disimpan dulu kan, belum. Kalau transfer kan enak, transfer bisa langsung dibeliin lagi barang misalnya. Itu tantangannya, itu perubahan perilaku konsumen. Yang selanjutnya tantangannya itu lebih ke kita harus saingan dengan produk-produk yang dari luar. Produk yang dari luar itu dari sisi visual udah bagus, kemasan udah bagus, harga bisa jauh lebih murah. Iya betul. Nah itu tantangan kita. Biasanya kenapa tuh ya bisa harganya lebih murah kayak gitu Pak? Ya jelas karena mereka kan produksinya juga udah lebih banyak. Enggak 1-2, enggak ukuran 1000 piece, 5000 piece atau 500 piece. Sementara kita UMKM UMKM di kita kan mungkin produksinya masih kecil-kecil dulu. Ya, kaitannya dengan modal gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi kita jangan menyerah. Jangan menyerah, harus cari lemahnya mereka di mana tuh. Nah, kita masuk. Kira-kira apa tuh Pak? Maksudnya tips agar bisa mempertahankan dengan saingan-saingan yang lain? Nah, kalau dari segi produk, apalagi produk yang kami jual itu sifatnya komoditas ya, bukan produk yang eksklusif. Mungkin kita bisa menangnya dari pelayanan kita terhadap konsumen. Nah, kalau dari sisi visual dan lain sebagainya, kalau belanja online kan pasti yang pertama dilihat kan visual dulu kan, bagus lah, tertarik kan. Betul. Tapi belum tentu ketika nanti datang kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau masalah kualitas tentu kita harus jaga. Tapi setelah kualitas ini, yang paling penting ini pelayanan. Kita harus bisa melayani konsumen beda dengan yang lain. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya misalkan pas respon. Kemudian ada biasanya yang mau beli online itu suka ketakutan ditipu ya pas nyampe barangnya ternyata jong itu nggak sesuai. Nah maka kita kasih garansi tuh. Ada garansinya. Kalau ada tidak sesuai, udah nggak usah balikin tanpa alasan lah. Udah balikin aja gitu. Kita yang tanggung ongkos dan sebagainya, sehingga itu memberikan keyakinan pada konsumen, nggak apa-apa lah, nanti juga bisa dibalikin ini kan gitu. Kemudian after salesnya kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kalau di bisnis itu bahasanya customer relationship management. Gitu. Jadi
kita berhubungan dengan konsumen itu bukan hanya jual beli doang. Jadi hanya sebatas jual beli, tapi harus membangun di sana ada komunitas, ada persaudaraan. Seperti itu. Contoh sederhananya misalkan gini, kita pernah nerapin program ketika ada konsumen yang ulang tahun, kita kirim tuh pada kesana kasih hadiah. Dikasih hadiah. Nah, itu kan salah satu cara menjaga. Karena gini, konsumen yang udah ada itu harus kita jaga. Karena untuk biaya akuisisinya juga kan nggak murah. Apa kan kebanyakan itu lewat iklan ya. Lewat tahu FB gitu, tahu nggak? IG ad nggak. Inilah sederhananya ya gambaran. Nurul pernah Facebook punya kan? Punya. IG punya. Nah, kalau lagi scroll Facebook suka lihat yang di atasnya bersponsor nggak? Iya. Nah, suka. itu iklan. Jadi kita bisa ngiklan lewat Facebook, itu dibayar. Oh, maksudnya dibayar itu kita bayar ke Facebook gitu. Nah, itu kan berarti kita ada untuk mendatangkan traffic itu ada biaya yang keluar. Kalau sekarang nggak dibantu iklan kayaknya susah. Kalau 2016 2017 itu masih enak. Karena mungkin saingannya juga kali. Iya, sekarang udah banyak. Dulu itu paling yang jual sendal ya, produk-produk yang dari Garut gitu paling nggak banyak lah, jadi nggak banyak saingan juga. Makanya sekarang itu udah agak susah kalau misalkan benar-benar bangun dengan produk yang sama dari awal, misal perkembangan akunnya lah kalau online gitu kan, akun Instagramnya atau yang lainnya. Oh, jadi tantangannya cukup banyak juga ya Pak. Benar-benar harus muter otak gimana caranya agar tantangan itu menemukan solusi. Iya, kita ada masalah harus fokus solusi. Fokus solusi. Nah, ketika kita bisa memecahkan permasalahan itu, insya Allah kita levelnya naik. Banyak tantangannya, banyak itu baru sedikit yang saya sampaikan. Baru beberapa ya. Iya, kalau dibahas semua bisa ini 3 jam mungkin. bisa 3 jam ya Pak. Jadi butuh ilmu juga sebenarnya ya Pak untuk wirausaha itu sendiri. Pasti mau apapun sebenarnya, mau wirausaha mau kerja pasti butuh ilmu. Gitu. Cuma wirausaha itu gini, saya kan merasakan berada di 2 tempat ya. Tempat pertama saya selaku pegawai digaji oleh pemerintah. Kebetulan karena Bapak sekarang kan udah bukan PNS P3K ya. ASN tapi masih P3K gitu. Itu kan digaji ya. Istilah kasarnya mungkin saya nggak kerja 1 bulan juga insya Allah digaji gitu kan. Tapi kalau usaha nggak bisa seperti itu. Usaha itu yang Bapak rasakan nih, kalau usaha itu benar-benar rezeki itu benar-benar dari Allah gitu datang. Kadang kita bulan ini habis-habisan nih ya, promosi dan sebagainya, nggak ada penjualan, bukan nggak ada, misalnya dikit lah. Tapi tiba-tiba bulan depan kita lagi santai-santai kok banyak gitu. Nah itu di sana benar-benar merasakan bahwa rezeki itu memang udah ada yang ngatur Allah. Kalau jadi pegawai kan tenang aja lah, pasti digaji ini kan. Udah ya. Pasti setiap bulannya ya Pak. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga kan. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi kan memilih produk kulit dari Garut itu kenapa Pak alasannya? Apa karena Bapak dari Garut gitu jadi memilih itu atau kenapa? Salah satunya itu. Kedua mungkin gini ya, Bapak kan jurusan elektronika Pak, kenapa Bapak nggak pilih produk elektronik? Betul. Itu balik lagi Kak, dianalisis lagi tuh. Saya pikirkan, saya kalau produk elektronika mungkin bisa, tapi butuh waktu yang agak panjang. Gak kayak jualan produk kulit. Dulu kan awalnya dropship dulu tuh. Dulu ya dropship, jadi nggak langsung buka usaha. Dropship itu juga sama kan ya, usaha juga gitu. Cuma sifatnya kan produknya masih dari yang lain. Kenapa dropship ya? Karena nggak punya modal. Nah, balik lagi yang tadi, kenapa nggak Pak, Bapak kan jurusan elektronika, kenapa nggak produk elektronika? Ya itu tadi, kalau saya produk elektronika mungkin tahapannya akan jauh lebih panjang. Itu. Padahal saat itu saya memang butuh tambahan uang saku, uang
apa ya, karena saya udah menikah kan ya, tambahan yang memang butuh cepet gitu. Berarti saya memilihnya ya udah yang bisa menghasilkan dalam waktu yang cepat gitu. Ya meskipun hasilnya tentu nggak langsung signifikan, tapi minimal ada tambahan. Itu saja sih, lebih ke arah situ pertimbangannya. Untuk sekarang ini enggak Pak, kan tadi lebih ke online gitu, tapi kalau dari offline-nya ada nggak? Offline-nya ada, offline-nya itu toko maksudnya ya. Iya, kayak toko gitu. Tokonya kebetulan di sini juga di rumah sekarang udah ada tokonya. Yang niat awalnya sebenarnya itu cukup untuk gudang, tapi sekarang udah dibuat kayak toko lah, lebih rapi gitu ya. Karena gini, kadang ada konsumen yang nanya, ini tokonya di mana, ada tokonya enggak, kan kita gampang tuh tinggal fotoin ada. Konsumen itu akan lebih percaya ketika toko online sekaligus punya toko offline gitu. Karena mungkin ada beberapa konsumen juga pengen lihat barangnya langsung ya Pak. Iya, ada yang seperti itu. Kadang kita nggak nyangka, semacam kemarin ada istri laporan ya, yang kesini rombongan satu mobil, dari mana, dari Tasik. Pas dilihat mobilnya salah satu lembaga di Tasik lah, kampus gitu ya. Nah itu taunya dari mana ya, dari online. Tapi mungkin pas kesini mau ke Pangandaran, oh saya pernah dulu nih beli mungkin di sini, di daerah sini, sekalian mampir. Di rumah aja Pak atau ada lagi toko gitu? Di rumah, di Garut ada. Oh di Garut juga. Cuma kita fokusnya sebenarnya bukan ke offline. Jadi penjualan itu hampir 95% mungkin datangnya dari online. Nah untuk menjangkau ini apa namanya, pasar yang lebih luas. Iya, karena ya itu online bisa menyebar ke luar kota, bahkan ke luar pulau gitu Pak. Kalau misalkan di offline kan ya yang deket-deket aja paling. Gitu. Jadi sekarang itu harus dibantu sama. Kalau Indonesia udah semualah mungkin ya, sampai ke Papua itu. Wah, udah sampai ke Papua juga Pak? Iya, bahkan keluar ada beberapa kali pernah. Kita juga pernah ada yang minta dari Itali kalau nggak salah, dari Inggris, dia minta supply barang. Cuma kendalanya di ongkos. Iya. Ongkosnya karena jauh ya. Selalu ongkosnya selalu di atas barang yang mau dikirim, karena mereka kan minta sampel dulu tuh. Nanti kalau udah cocok barangnya baru dikirim. Cuma pas udah di total ongkosnya misalkan 1 juta, barangnya cuma 500.000 misalnya. Termasuk di dalam negeri juga gitu sekarang. Ada yang beli dari Papua nih, sandalnya cuma 100.000, ongkos ke Papuanya 150. Kadang nggak jadi itu. Ya karena lebih berat di ongkos ya Pak, lebih mahal gitu. Jadi istilahnya beli ongkos dapat barang gitu. Untuk ininya Pak, omset nih kira-kira untuk tertingginya atau sama terendahnya udah sampai berapa? Kalau mulai dari 2016 sih sampai sekarang ya tertinggi, ini maaf ya bukannya apa-apa, mungkin ini nanti bisa jadi inspirasi, motivasi. Gitu. Kalau tertinggi omset itu kan ada yang per bulan, ada yang per tahun ya biasanya. Tapi ini saya coba rangkum aja selama perjalanan bisnis ya. Paling besar itu bisa nyampe 550 juta. Itu biasanya pada saat mau Idul Fitri. Pasti penjualan naik. Paling rendah ya di angka 300-an, 250-300. Jadi kalau dirata-ratakan ya paling 350 sampai 400. Nah, lumayan juga ya, cukup. Ya 1 bulannya gitu. Iya. Kalau dirata-ratakan. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya punya potensi gitu. Iya, benar. Online itu kan sekarang itu bisnis itu mau yang di kampung juga bisa, asal ada jaringan internet ya. Bapak kan ini di daerah juga kan, dari kota gitu. Betul. Tapi konsumen kita bisa yang dari Papua, dari kota besar, dari Bandung, dari Bali, bahkan udah ada beberapa agen di Jawa Timur, di Bali gitu. Ada agennya juga. Ada seperti itu. Jadi maksud saya gini, yang tadi omset itu jangan dilihat omsetnya sekian besar. Kalau cuma besar nggak ada dampaknya kan buat. Tapi lihat dari sisi lain, berarti jualan online itu sebenarnya punya potensi yang besar. Maka silakan dicoba gitu sama anak-anak sekarang itu, saya yakin jauh lebih kreatif loh.
jauh lebih kreatif untuk membangun sebuah bisnis yang sifatnya online. Jadi memanfaatkan teknologi juga dan mengikuti zaman juga ya Pak. Iya, harus mengikuti zaman gitu. Jadi jangan maksudnya gara-gara ada online nih jadi terkalahkan gitu. Padahal dari situ kita bisa memanfaatkan juga si online itu. Itu betul. Iya. Karena jadi pengusaha itu harus adaptif. Kalau kita nggak adaptif, kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya udah pasti kalah sama yang cepat gitu, cepat adaptasinya cepat. Oh iya betul sekali. Untuk ini Pak, kan katanya dulu Bapak memulai usaha ini karena butuh gitu ya Pak, butuh penghasilan tambahan. Nah, transformasi dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah udah punya omset sendiri. Itu gimana nih Pak? Apa yang Bapak rasakan pribadi gitu? Transformasi apa Mas? Pribadi. Transformasi dalam arti perubahan gitu? Iya, perubahan pribadinya. Ya pribadi tentu secara pengalaman bertambah gitu ya, wawasan juga bertambah dalam bisnisnya, relasi juga mungkin tambah, teman nambah gitu ya, itu secara pribadi gitu. Termasuk cara pandang kita terhadap dunia usaha juga udah berbeda gitu. Karena saya itu dilahirkan dari keluarga yang semuanya pekerja. Dulu Bapak nggak ada cita-cita wirausaha. Dulu cita-citanya apa nih Pak? Cita-citanya ya kerja aja. Kerja aja dimanapun itu gitu. Nah sebenarnya saya punya cita-cita pengen kerja di perusahaan insinyur gitu dulu itu ya. Karena ayah kan di teknik juga. Jadi yang dulu itu yang kebayang sama saya cuma kerja. Tapi ya itu semester 6 itu ada yang mengharuskan saya untuk bisa mandiri lah. Dari situ mulai belajar, dari situ mulai muncul jiwa wirausahanya mulai muncul. Karena diharuskan untuk mandiri, dimuncullah jiwa wirausaha. Iya, itu yang mungkin disebut by accident ya. Jadi saya nggak ada niat sama sekali dulu untuk wirausaha, tapi karena kondisi, ya alhamdulillah kalau nggak kayak itu mungkin bisa jadi nggak merasakan seperti sekarang gitu. Alhamdulillah gitu. Ketika ada masalah ya solusinya seperti apa yang harus kita pikirkan itu, dan itu perlu dilatih gitu. Itu cara melatihnya gimana nih Pak? Ya latihan aja, kalau ada masalah nggak usah ngeluh gitu. Kalau ngeluh sih pasti ya, saya juga suka ngeluh, namanya juga manusia kan, bukan robot ya. Cuma ketika kita ngeluh itu harus bisa kekontrol gitu. Apain juga ngeluh kan nggak beresin juga kan, sama-sama capek kan tadi saya bilang. Berarti dilatih dari hal-hal kecil ya Pak, masalah-masalah kecil. Kalau siswa sekarang lagi banyak tugas kan, biasanya pada banyak yang ngeluh, si bapak tugas soalnya gitu. Iya, ngeluh terus tapi nggak dikerjain gitu. Iya, nggak dikerjain, padahal kan ngeluhnya kalau 15 menit, kalau dikerjain tuh dalam waktu 15 menit mungkin lumayan kan. Udah ada perubahan walaupun gak signifikan. Betul. Nah kalau misalkan ada yang emang dari sekarang udah punya cita-cita pengen jadi wirausaha nih Pak, kira-kira tips untuk memulainya itu seperti apa? Tips untuk memulai berwirausaha. Pertama, ini pengalaman Bapak aja ya. Ini pengalaman Bapak dari apa yang saya alami, dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya baca juga. Gini, yang pertama ketika mau berwirausaha kita analisis dulu tuh. Saya punya kemampuan apa dulu. Gitu. Contohnya nih, Nurul misalkan. Nurul ya kan? Iya, Nurul. Takutnya salah. Nurul misalkan di MM kan? Iya. MM belajar apa? Belajar kamera, belajar di belakang layar. Untuk foto gitu? Foto belajar. Videografer Iya. belajar. Nah, ketika misalkan mau mulai berwirausaha, dari hal itu aja dulu. Oh, saya bisanya foto nih. Saya bisanya videografer. Saya bisanya editing misalnya. Nah, dari situ analisis kira-kira mana yang memungkinkan untuk saya tindak lanjuti dalam waktu dekat. Oh, ternyata jasa foto misalkan ya dari sisi luar. Sekarang itu banyak yang membutuhkan jasa foto produk. Ya, atau jasa pembuatan konten. Nah, nanti Nurul bisa aja jadi agensi kan. Nah, buat foto produk, buat konten-konten untuk jualan di media sosial, di Reels IG atau di TikTok.
Nah, analisis dulu kira-kira mana nih yang paling memungkinkan untuk saya lakukan sekarang. Jadi jangan dulu berpikir ribet dulu gitu. Apa dulu? Kalau bisa foto ya udah coba foto aja dulu. Itu yang pertama. Kita harus menentukan di mana kita akan berbisnis berdasarkan kemampuan kita aja dulu gitu. Iya. Ya. Berarti nggak semestinya harus produk juga, jasa juga bisa ya Pak? Bisa. Kan ada produk itu ya sifatnya ada yang fisik, ada yang jasa. Iya. Nah, kalau Nurul kan kebanyakan mungkin sifatnya dengan jasa kan ya. Iya betul, kayak jasa. Ngobrol juga di depan layar, di belakang layar gitu paling. Semacam yang gini juga kan sebenarnya kalau dikembangin ini udah bisa. Sekarang itu kan eranya new media kan. Media kalau dulu kan yang seperti ini hanya di televisi. Sekarang setiap orang bisa punya channel masing-masing di YouTube. Nah, kemudian yang kedua, setelah tahu usahanya mau apa, informasikan tuh ke orang-orang. Ya. Tapi jangan dulu berpikir menginformasikan ke se-Indonesia. Orang-orang terdekat aja dulu. Nurul punya teman informasikan, saya nih buka jasa ini nih, jasa foto, kamu siapa tahu nanti butuh boleh kontak saya gitu kan. Teman-teman sekitar, teman-teman dekat, warga sekitar, sehingga orang-orang tahu oh Nurul itu sekarang bisnis di bidang ini. Ya, meskipun tidak saat itu pesan, ya mungkin nanti ketika pertama dia pengen buat foto produk, ingatnya ke Nurul karena Nurul dulu pernah nawarin gitu. Jadi yang penting itu yang kedua apa? Kita kasih tahu dulu ke orang bahwa kita punya jasa itu, sehingga orang-orang di sekitar kita tahu dulu. Kemudian lebih lanjut ya, buatlah medsos. Misalkan kalau sekarang kan pasti, karena kalau mengandalkan daerah sekitar mungkin pasarnya kurang ini ya, buat medsos. Sebenarnya sederhananya seperti itu sih. Nanti juga ketika berjalan pasti Nurul nemuin tantangan-tantangan, saya harus gimana. Tapi ya, untuk memulai sebenarnya cukup itu. Untuk memulai itu cukup kita mau berusaha dulu di mana. Yang kedua, kasih tahu tuh ke orang-orang sekitar kita, saya punya usaha ini loh. Sama Bapak juga dulu gitu, kasih tahu teman-teman. Sehingga kadang teman itu ada yang pesennya setelah 2 tahun saya kasih informasi baru kayaknya keingetan terus gitu. Kalau mau pesen jaket nih ke resto gitu, tiba-tiba kan ada yang kontak, saya mau pesen jaket nih, teman saya yang udah di Kalimantan kerja di pajak misalkan, dulu ada yang di berapa 20 nih buat rekan-rekan kerja gitu. Nah itu kan padahal saya ngeinformasikannya itu mungkin 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang. Dia tanya lagi ke saya, masih jualan jaket tuh, cina gitu masa masih, ya udah saya pesen. Yang penting tahu dulu. Kalau nggak ada orang yang tahu ya kita mau nawarin jasa kita gimana gitu. Jadi jangan gengsi gitu. Bener. Gengsi juga ya Pak. Cuman sekarang banyak yang mengutamakan gengsi. Kalau gengsi nggak akan maju-maju kita. Bener. Jadi itu ya tipsnya, yang pertama harus tahu dulu apa yang mau diusahain, terus sesuai dengan kemampuan, karena bekerja sesuai passion atau kemampuan juga lebih enak ya Pak. Terus yang kedua, informasikan dari teman-teman terdekat dulu, orang-orang terdekat. Terus nanti seiring berjalannya waktu mungkin ada tantangan di sana sambil belajar juga ya. Yang terpenting harus ada kemauan dulu, berusaha memulai dulu ya Pak. Iya pasti harus ada kemauan untuk memulai, lakukanlah gitu. Karena yang namanya bisnis ya dilakukan. Kalau nggak dilakukan mah itu mah teori bisnis gitu. Kalau cuma teori bisnis harus gini jiwa kewirausahaan itu gini, ya itu mah teori bisnis. Bisnis ya udah lakukan aja, nggak usah banyak mikirnya yang tadi itu aja, sederhana dulu lah, nggak usah terlalu pikirin ke depan takut gimana. Iya kadang kayak punya keinginan pengen buka usaha ini tapi nggak dimulai gitu, cuman kayak keinginan sesaat gitu, jadi nggak bakalan berhasil juga ya Pak. Gini Nurul, jadi gimana Pak? Kalau 1000 langkah di depan itu kan pasti dimulai sama 1 langkah dulu kan ya. Biasanya langkah pertama itu yang susah. Kayak Nurul belajar sepeda aja dulu, pasti yang susah itu di awal kan. Ketika harus menyimbangkan, ketika sepedanya udah jalan mudah kan. Nah gitu.
Tuh seperti itu. Intinya yang susah itu yang saya rasakan memang di awal, mau apapun itu, mau wirausaha, mau belajar sesuatu hal yang baru, mau membangun sebuah kebiasaan baru, pasti yang susah itu di awal. Makanya di awal itu harus dibuat semudah mungkin supaya kita nggak stres duluan. Kalau kita udah kalau kita udah mikirin terlalu jauh, terlalu banyak yang ditakutkan, kita malah stres duluan. Ketika stres ya nggak jalan-jalan, takut nanti gimana gitu. Nanti ada masalah apa gitu. Iya sih. Padahal kan ketakutan itu hanya ada di pikiran kita saja. Itu karena kita terlalu banyak dipikirin, bukan dilakuin. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, harapan buat khususnya mungkin anak-anak SMK dalam berwirausaha dan umumnya untuk di Indonesia ini di bidang usahanya seperti apa nih Pak, harapan Bapak ke depannya? Harapan saya sebenarnya banyak ya harapannya ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kewirausahaan, saya sih berharap nanti banyak, khususnya di SMK pada Herang ya, banyak siswa yang berani untuk berwirausaha. Harapan besarnya itu. Makanya kita di sekolah nanti harus memfasilitasi siswa dengan inkubasi bisnis tadi. Jadi dengan inkubasi bisnis itu bisa melatih siswa untuk membangun usahanya, itu dibimbing dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ya ini tadi kata Bapak, secara angka orang Indonesia yang berwirausaha semakin banyak. Kalau kita mau jadi negara maju gitu, tadi kan harus mencapai 10 sampai 12%. Dulu saya masih ingat waktu kuliah itu kita masih di angka 0, nah, sekarang alhamdulillah udah mulai naik. Karena mungkin ini salah satunya berkat adanya teknologi. Kalau dulu kan mau usaha agak susah juga ya. Kalau kita nggak punya modal yang besar, mungkin nggak punya turunan dari seorang wirausahawan gitu. Yang pertama itu ya harapannya. Kalau kaitannya dengan kewirausahaan. Yang kedua, harapan saya mungkin nanti karena ada program inkubasi bisnis, ya minimal siswa jangan malu untuk gabung lah. Ya, saya yakin banyak siswa di SMK pada Herang yang sudah mulai berwirausaha karena sekarang itu kesempatannya kan terbuka. Cuma kadang anak-anak ada yang malu nih. Gengsi itu tadi ya. Ya, sebenarnya mungkin bukan gengsi juga, karena kadang ke guru itu suka ada rasa malu dan lain sebagainya. Padahal kita sebenarnya senang aja ketika ada anak mau masuk ke kegiatan ekskul kewirausahaan, SPW, kan nanti inkubasi bisnis, sebenarnya kita senang gitu. Bahkan Bapak bisa dibilang kalau ada saya antusias banget gitu ya. Jadi setidaknya meskipun saya pengalamannya masih sedikit ya, setidaknya apa yang sudah pernah saya alami bisa saya share ke anak-anak. Jadi jangan malu lah. Nanti kalau misalkan kita programnya udah jalan, ayo gabung gitu. Karena ada pepatah mengatakan kalau malu sesat di jalan gitu ya. Jadi jangan malu ya. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya, gitu ya. bertanya. Jadi jangan malu ya Pak. Jadi ke guru itu bukan apa ya, bukan malah jadi menjauh, harus semakin dekat untuk potensi kedepannya. Kalau pesannya nih Pak, biar apa ya, biar ya mungkin mau berusaha gitu, pesannya apa nih Pak? Mau berusaha, mau berwirausaha, ya. Pesannya kalau mau berwirausaha ya sebenarnya yang tadi itu tuh, kita jangan terlalu berwirausaha itu ya udah tinggal dilakuin aja lah, nggak usah banyak pertimbangan yang terlalu jauh gitu. Yang penting kita mau usaha di bidang apa dulu, sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu gitu. Pak, kalau saya nggak ada yang mampu sama sekali gimana? Saya kan nggak di MM, saya nggak belajar benar-benar nih Pak. Foto aja Abima Tetiasa misalnya, saur bahasa Jermana gitu. Ya udah, yang bisa apa? Misalkan
ambil barang orang dulu untuk dijual jadi dropship. Nah itu juga kan udah memulai. Nanti di sana akan muncul kesenangan tersendiri gitu. Apalagi kalau udah menghasilkan ya pasti senang. Apa aja dulu baru kejual satu aja, setelah 2 bulan nggak bisa jualan, ada satu yang beli, masih ingat tuh, dari Surabaya, tas, senangnya minta ampun gitu. Padahal cuma satu gitu. Tapi kita berhasil membuktikan, oh ternyata benar nih, saya bisa. Jadi yang pertama pesannya tadi ya, kalau mau berwirausaha udah lakukan aja dulu, jangan berpikir yang terlalu jelimet dulu gitu. Jalanin aja dulu, nanti semua akan mengikuti prosesnya. Yang penting kalau ada masalah kita fokus ke solusinya apa gitu, seperti itu. Solusinya apa, sama dulu bapak kan nggak punya modal ya dulu ya. Jadi solusinya apa ya, bapak dropship itu solusi. Ketika dropship, sebelum dropship malah pernah nyicilin kredit juga. Tapi malah rugi. Pasti itu. Nah, itu kan masalah juga. Ketika ngereditin itu kan harus punya modal. Saya enggak. Modalnya apa? Modalnya kepercayaan dari orang lain. Saya datang ke pengrajin, ngobrol, akhirnya mereka percaya. Ya udah, bawa aja dulu produk saya, nanti kalau udah laku baru kamu bayar saya. Kan itu nggak punya modal sama sekali. Kalau kita misalkan langsung nggak punya modal, usaha, ya udah nggak akan kemana-mana. Tapi kita harus berpikir solusinya gimana. Gitu. Ketika udah punya barang, bapak jual ke daerah Banjar, karena ada salah satu teman yang yang menyarankan, Pak Restu coba jual deh di Banjar, daya belinya cukup tinggi. Saya nurut aja, berangkat ke Banjar gitu kan. Tiba-tiba di Banjar ya sama aja, pingin nyicil gitu kan. Saya kan mikir lagi dari situ, itu masalahnya kan. Nah saya pikir lagi solusinya gimana. Solusinya ya udah, saya datangi koperasi-koperasi yang di Banjar, kerjasama tuh dengan koperasi gitu, kerjasama dengan koperasi bayar ke saya cash, karena kan bapak nggak punya modal kan. Koperasi bayar ke bapak cash, yang dari pegawai-pegawai Banjar itu dari 4 koperasi dulu masih ingat, bayarnya ke koperasi. Itu kan, nah itu yang saya bilang tadi, nanti di perjalanan pasti nemui tantangan dari masa. Tapi yang harus dilakukan, latihlah kita untuk selalu berpikir solusi, jangan cuma mengeluh. Kalau mengeluh ya nggak akan selesai. Nah, terakhir deh Pak, dalam hidup Bapak nih sampai sekarang, Bapak punya prinsip nggak? Prinsip hidup Bapak gitu yang prinsip saya sebenarnya, saya dulu Nurul mungkin pernah dengar ada yang orang tua suka bilang begini, kalau hidup itu jangan selalu lihat ke atas, kan? Kadang harus ke bawah. Nah itu. Jadi gini, kalau bapak memandang itu 2 hal yang berbeda ya. Ketika prinsip itu ada benarnya, bukan ada benarnya, memang benar. Tapi saya sedikit menempatkan pada sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau bagi bapak, kita harus memandang ke atas. Kenapa? Supaya kita punya visi yang jelas, kita punya cita-cita yang jelas. Ketika memandang ke atas, misalkan lihat orang yang udah berhasil, baik dari segi karir dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi motivasi kita kan. Tapi yang harus dipelajari itu caranya, cara dia mencapai itu. Nah, bagi bapak itu melihat ke atas, ya. Tapi harus melihat ke bawah, wajib. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat kita menjadi seorang yang lebih tawakal. Tapi tawakal teh tentu kudu usaha lah nya. Namun misalkan kena bima wios da badai tawakal we, padahal usaha lagi encana naon gitu. Kayak genan aya rezekina ieu bari jeung teu usaha gitu. Tawakal itu ketika kita udah berusaha optimal tapi masih Allah takdirkan mungkin belum waktunya. Jadi ini maksud bapak, ketika lihat ke atas, kita, prinsip saya harus melihat ke atas sebagai untuk membangun visi. Jadi motivasi. Tapi saya harus tahu caranya. Oh dia bisa seperti itu teh gimana? Bukan hanya sekedar wah hebat loh. Oh pantesan si Alma
ayeuna kieu teh da kolotna ge beunghar kan kadang kita mah gitunya. Atau enggak jadi ini bahan apa ya, bahan mengeluh, ih batur mah udah ini, ih batur mah gitu-gitu. Jangan, tapi kalau ada teman yang seperti itu, keluarga yang seperti kita tanya tuh, deketin, kamu bisa gini seperti gimana sih caranya? Ya, termasuk Bapak sering juga nanya ke teman-teman yang memang saya rasa perlu belajar dari mereka. Kadang dan kalau misalnya jadi pembelajaran buat kadang bahkan kadang nih orang kalau misalkan lihat orang senang tuh malah jadi apa ya, susah gitu, kayak susah lihat orang senang tapi senang lihat orang susah gitu. Nah itu mah punya penyakit hati. Intinya gitu ya, jadi lihat ke atas. Apa prinsipnya, lihat ke atas itu sebagai untuk melihat visi supaya kita jadi orang yang lebih baik, baik secara pribadi gitu ya, baik secara sosial, baik secara ekonomi ya. Kemudian lihat ke bawah itu supaya kita ketika tidak tercapai yang di atas itu, kita bisa tetap tenang gitu, bisa tetap kita itu tawakal gitu. Ambil hikmahnya. Sama proses Bapak dulu sampai sekarang juga ya seperti itu. Saya ketika tidak tercapai ya udah. Kadang saya sifatnya ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi di hati itu saya yakin ini yang penting saya udah optimal gitu kan. Udah optimal. Kalau belum apa-apa udah bilang tawakal lah, itu mah bukan bagi Bapak ya. Jadi mah terjemahan bebas, nggak tahu nih kalau dari segi Al-Qur'annya atau apa, mungkin ada yang ada yang lebih memahami. Tapi yang Bapak pegang sampai sekarang itu kita juga nggak akan stres gitu, karena domainnya hasil itu bukan domain kita. Hasil itu kan Allah yang nentuin. Kalau kita ikut urusan hasil ya kita stres nanti. Jadi prinsip saya ya lihat ke atas, bergerak. Kalau nggak kecapai ya udah, tinggal kalau mau bangkit ya bangkit lagi gitu ya. Karena kita ada saatnya memang harus berhenti gitu. Bukan berarti menyerah. Kalau mau dilanjut ya lanjut lagi, usaha lagi. Nanti nggak kecapai ya udah, tawakal lagi gitu. Kita juga nggak akan jadi beban, apalagi membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu kan. Itu kan nggak baik juga kan. Setiap manusia kan punya keunikan masing-masing, punya jalannya masing-masing, prosesnya masing-masing juga. Oke, mungkin percakapannya cukup lama juga ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat buat yang nonton. Dan mudah-mudahan bisa jadi motivasi, termasuk buat Nurul juga Pak. Jadi motivasi buat kedepannya untuk lebih berani untuk melangkah gitu. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Udah mau diundang buat berbincang dan memberikan motivasi. Yang udah nonton juga terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau misalkan ada tema yang mau diangkat atau mau ada sarannya, mau mengundang guru siapa nih, boleh di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.